Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Mudah-mudahan semua ananda soleh dan soleha yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat, dan yang sedang berpuasa hari ini semoga dimudahkan puasanya, dilancarkan sampai waktu berbuka puasa nanti. Kemudian untuk bunda dan ayah yang senantiasa membersamai ananda di rumah selama pembelajaran, kami ucapkan semoga bunda dan ayah senantiasa dalam keadaan sehat, dan kami ucapkan syukran jazakumullah khair yang telah membersamai ananda. Insya Allah menjadi ladang pahala untuk bunda dan ayah yang ada di rumah. Baik ananda soleh dan soleha, seperti yang Ustazah sudah sampaikan pada pembelajaran sebelumnya bahwa untuk ilmu pengetahuan sosial pada pertemuan terakhir ini Ustazah mau mengingatkan kembali untuk melengkapi tugas-tugasnya yang belum masuk dan untuk memaksimalkan kehadirannya. Dan hari ini kita akan membahas kisi-kisi, jadi minta tolong fokus untuk mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir video pembelajaran. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu interaksi keruangan di negara-negara ASEAN. Kemudian kompetensi dasarnya itu mendeskripsikan negara-negara ASEAN dan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Untuk yang pertama, indikator soalnya adalah siswa dapat menentukan negara-negara anggota ASEAN yang kegiatan perekonomiannya tidak didukung oleh pertanian. Jadi, seperti yang sudah Ustazah sampaikan bahwa negara-negara ASEAN itu pada umumnya adalah negara agraris. Namun, ada negara yang mengandalkan sektor industri, jasa, dan perdagangan. Nah, itu negara itu yang Ustazah maksud. Oke, silakan dicari tahu, silakan ingat-ingat kembali. Kemudian yang kedua, disajikan artikel tentang Asia Tenggara. Siswa dapat memilih dan menjelaskan pendapatnya tentang setuju atau tidak jika dikatakan Asia Tenggara merupakan kawasan Asia yang sangat strategis namun juga rawan bencana. Jadi artikelnya itu cukup panjang sekali. Nah, ini soal AKM, jadi silahkan dicari tahu dulu apa maunya soal. Nah, seperti itu. Kemudian dibaca artikelnya itu cukup panjang, dan kemudian setelah itu kalian diminta untuk menyampaikan pendapat kalian setujunya karena apa dan tidak setujunya karena apa, seperti itu terhadap pernyataan yang tadi, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan negara Asia Tenggara yang bentuk pemerintahannya kerajaan. Nah, ini juga sudah pernah usaha sampaikan bahwa di negara Asia Tenggara ada beberapa negara yang bentuk pemerintahannya itu kerajaan. Nah, dari pilihan jawaban itu silahkan kalian cari tahu yang mana yang bentuk pemerintahannya kerajaan. Kemudian siswa dapat menyebutkan 5 contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, ini karena menyebutkan berarti ini adalah soal esai dan poinnya itu tinggi. Kemudian untuk nomor 2 tadi untuk nomor 2 itu soal AKM, poinnya itu juga tinggi ya ya, jadi silahkan dijawab dengan baik. Oke. Kemudian yang kelima, siswa dapat menganalisis nilai positif dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar yang menimbulkan interaksi antar negara ASEAN. Nah, yang literasinya bagus, kalian mungkin pernah mendengar ada berita tentang kasus pengungsi manusia perahu. Kalau belum pernah dengar, silakan ditulis di kolom pencarian kalian di Google Chrome atau di browser yang lain, silakan dicari. Nah, itu akan muncul. Nah, dari situ kalian diminta untuk menganalisis ya. Silakan dianalisis nilai positif apa dari kasus tersebut yang menimbulkan interaksi antar negara ASEAN ya. Ini soal pilihan ganda. Kemudian soal berikutnya adalah siswa dapat mengetahui salah satu bentuk kerjasama di bidang politik antar negara-negara ASEAN. Ini juga soal pilihan ganda, jadi nanti ada pilihan jawaban, kemudian kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya kalian harus mengetahui, menguasai apa-apa saja bentuk kerjasama di bidang politik antar negara-negara ASEAN. Nah, ini sudah pernah Ustazah jelaskan juga ya, jadi silakan direview kembali pembelajaran kita sebelumnya. Kemudian siswa dapat menentukan
contoh akibat yang ditimbulkan pada bidang ekonomi jika hubungan antar negara ASEAN kurang harmonis. Nah, jadi nanti apabila negara ASEAN itu kurang harmonis, kalian diminta untuk memilih dari option jawaban tersebut, yang mana dari pilihan jawaban tersebut yang merupakan akibat yang ditimbulkan pada bidang ekonomi apabila negara ASEAN tersebut kurang harmonis. Seperti itu. Kemudian siswa dapat menganalisis perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN di bidang sosial sebagai akibat dari perkembangan teknologi, ya. Jadi ini pernah juga sudah dipelajari di pengaruh atau dampak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN khususnya bidang sosial sebagai akibat perkembangan teknologi. Ya, ya. Jadi pembelajaran, video pembelajaran, kemudian materi dalam bentuk PPT, catatan-catatan, tugas-tugas itu direview kembali, dibaca ulang kembali, literasi kembali. Jadi ustazah itu rata-rata ambil dari seluruh yang pernah ustazah sudah berikan, ya. Nah, kalaupun ada yang kemungkinan sedikit belum pernah dengar, kayak kasus manusia perahu, inti materinya itu sudah pernah ustazah berikan, cuman pengembangannya dalam bentuk kasus manusia perahu di Myanmar tersebut. Oke, kemudian selanjutnya disajikan ilustrasi. Jadi ada ilustrasinya atau pengantar. Siswa dapat mengetahui negara ASEAN yang beriklim subtropis, ya. Karena kita sudah pelajari bahwa rata-rata di ASEAN itu beriklim tropis. Nah, jadi ada pilihan jawabannya, negara-negara mana saja yang menurut kalian itu beriklim subtropis, seperti itu. Kemudian disajikan nama negara, siswa dapat menentukan nama negara yang termasuk negara kepulauan, ya. Ini juga sudah pernah ustazah sampaikan bahwa di ASEAN itu ada beberapa negara yang termasuk negara kepulauan. Jadi sekali lagi ustazah ingatkan bahwa negara kepulauan itu karena terdiri dari banyak pulau, seperti itu. Kemudian siswa dapat menentukan salah satu alasan untuk kesetaraan geografis negara-negara Asia Tenggara dalam membangun ASEAN, ya. Jadi kalian dapat menentukan salah satu alasan. Jadi ada beberapa option jawaban, kalian dapat menentukan yang mana dari pilihan jawaban tersebut merupakan salah satu alasan untuk kesetaraan geografis negara-negara Asia Tenggara dalam membangun ASEAN, seperti itu. Kemudian siswa dapat menentukan negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat. Nah, di sini pertanyaannya ini adalah pertanyaan isian, ya. Jadi kalian diminta untuk menentukan negara-negara anggota ASEAN, jadi satu negara saja. Kalau isian, ya perhatikan baik-baik. Kalau isian, maka jawabannya itu dari mata pelajarannya ustazah. Kalau isian itu, maka jawab hanya satu kata. Tahu ya, kalau satu kata, jadi bukan satu kalimat atau dua kata, tapi hanya satu kata, ya, seperti itu. Jadi kalian diminta untuk mencari tahu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat. Nah, ini sudah pernah ustazah sampaikan, ya. Oke, kita lanjut, Nak. Oke, yang terakhir. Oke, nomor berapa tadi? Oke, 14. Siswa dapat menentukan salah satu bentuk kerjasama politik antar negara ASEAN. Jadi ada option jawabannya, ada pilihan jawabannya, kemudian kalian diminta untuk memilih salah satu bentuk kerjasama politik antar negara-negara ASEAN. Ustazah kira di sini cukup jelas. Jadi ustazah ulangi, kalau kerjasama di bidang politik tentunya berkaitan dengan wilayah atau perbatasan, kemudian ini lagi tentang kasus-kasus yang berkembang, misalnya kasus pemberantasan narkotika se-Asia Tenggara, seperti itu, ya. Kemudian disajikan ilustrasi tentang nelayan di Asia Tenggara yang beroperasi dengan menggunakan data cuaca. Siswa dapat mengaitkan fenomena tersebut dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Nah, di sini juga ustazah pernah sampaikan bahwa
ada beberapa faktor yang berkaitan dengan fenomena perubahan yang terjadi di Asia Tenggara karena ada beberapa fenomena. Nah, ada beberapa ya faktor apa? Nah, silahkan dicari tahu. Nah, nanti di sini berarti ada ilustrasi terlebih dahulu, kemudian dari pilihan jawaban tersebut kalian diminta untuk memilih salah satu. Nah, jadi perhatikan nak, kalau misalnya jadi ustazah ini bentuk soalnya itu bervariasi ya, ada yang pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu berarti pilihan ganda murni, itu berarti kalian hanya diminta memilih salah satu jawaban, satu saja dari 4 jawaban tersebut. Oke. Kemudian ada soal isian. Jadi soal isian itu hanya diminta untuk menuliskan satu kata, bukan lebih ya, tapi hanya satu kata saja. Kemudian soal esai. Kalau soal esai kalian diminta untuk menyebutkan 5 contoh kerjasama ASEAN, maka untuk mencapai nilai sempurna kalian harus menyebutkan 5 contohnya. Kemudian untuk soal AKM yang dalam bentuk cerita atau open ended itu ciri khasnya itu panjang soalnya, panjang bacaannya. Nah, kalian diminta untuk menyebutkan setuju atau tidak, dan kalau setuju apa alasannya, kalau tidak sebutkan apa alasannya, seperti itu. Kemudian ada lagi variasi soal pilihan ganda kompleks. Nah, seperti yang sudah pernah ustazah berikan juga di soal penilaian harian kalian, sudah ada contoh soal seperti itu. Jadi kalian diminta untuk memilih itu lebih dari satu jawaban. Nah, bagaimana sih ustazah ciri khas dari pilihan ganda kompleks? Kalau ustazah itu soalnya lebih dari pilihan ya, pilihan jawabannya itu nak lebih dari 4. Biasanya ustazah kasih pilihan jawaban 5 dan kalian diminta untuk memilih yang mana menurut kalian yang berkaitan dengan yang mana yang menurut kalian itu berkaitan atau sesuai dengan bacaan, seperti itu kalau ustazah ya. Oke, anak-anak soleh dan solehah, sekali lagi ustazah ingatkan, tolong untuk fokus untuk persiapan penilaian tengah semester, karena PTS itu sangat penting sekali anak-anak soleh dan solehah. Oke, thank you for your coming and for your attention, and see you next week di PTS Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, syukran, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.